Wasil, petuah bijak. Tanda orang yang mengandalkan amal perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Zat yang rahmat dan kasih sayangnya tak pernah putus. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang hatinya selalu penuh kasih, bahkan kepada mereka yang menyakitinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita duduk bersama dalam renungan, dalam hening yang menyegarkan jiwa. Karena ada kalanya hati kita sibuk beramal, namun lupa kepada siapa kita bergantung. Imam Ibnu Athaillah rahimahullah berkata dalam kalam hikmahnya, min alamatil i'madi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Di antara tanda orang yang mengandalkan amal perbuatannya adalah kurangnya pengharapan kepada Allah ketika ia tergelincir dalam kesalahan. Sahabat, betapa dalam makna dari kalimat ini. Seringkali ketika kita merasa telah banyak beramal, lalu kita jatuh dalam dosa, kita langsung goncang. Kita merasa hina, merasa tidak layak, bahkan merasa sudah tidak punya harapan lagi. Padahal justru disitulah letaknya ujian yang halus. Apakah selama ini kita tergantung kepada amal kita, ataukah kepada rahmat Allah? Manusia, saudaraku, adalah tempat salah dan lupa. Tak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah SAW yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari segala dosa dan kekeliruan. Adapun kita, hamba biasa, pasti akan terjatuh. Karena itulah Allah bukakan pintu taubat seluas langit dan bumi. Lalu kenapa hati ini merasa enggan untuk berharap kepada Allah saat berbuat salah? Kenapa justru di saat paling membutuhkan rahmatnya kita merasa tidak pantas untuk mengetuk pintunya? Disitulah bahayanya orang yang terlalu tergantung kepada amal. Ia merasa kuat karena amalnya, dan ketika amalnya ternoda oleh dosa, ia langsung merasa tidak punya harapan. Padahal yang menjadikan kita mulia bukan amal kita, tapi rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Ada orang yang berkata, aku telah berdosa begitu banyak, bagaimana mungkin Allah akan mengampuniku? Ucapan seperti ini, bila dibiarkan, akan menumbuhkan keputusasaan. Dan keputusasaan itu, saudaraku, adalah penyakit yang sangat berat. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillahi innahu la yab'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Jika keputusasaan menjangkiti hati, maka seseorang akan menutup dirinya dari cahaya rahmat. Padahal rahmat itu senantiasa turun, hanya saja banyak hati yang menutup dirinya. Dan sebaliknya, ada pula orang yang merasa dirinya ahli ibadah, ia merasa telah dekat kepada Allah karena amal-amalnya, ia merasa bahwa sholatnya, puasanya, sedekahnya adalah jaminan surga baginya. Padahal seandainya Allah tidak memberinya taufik, ia tidak akan mampu melakukan satu pun dari itu semua. Ketika seseorang merasa bahwa taatnya adalah hasil dari dirinya sendiri, ia telah melupakan bahwa semua amal adalah anugerah, bahwa taufik adalah pemberian, bahwa hidayah adalah karunia. Lihatlah apa yang terjadi pada iblis. Iblis dahulu termasuk kalangan ahli ibadah, namun ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, ia menolak. Karena apa? Karena ia merasa lebih baik. Ia mengira keutamaannya berasal dari dirinya sendiri. Ia lupa bahwa yang mengangkat derajatnya selama ini adalah Allah. Dan karena kesombongan itu, ia dilaknat untuk selama-lamanya. Demikian pula Qarun.
ia bergelimang harta, ilmu, dan kekayaan. Namun ia berkata bahwa semua yang ia miliki adalah hasil dari ilmunya sendiri. Ia lupa bahwa ilmu pun datang dari Allah. Ia lupa bahwa kekayaan bisa menjadi ujian, bukan kemuliaan semata. Sementara itu, Nabi Sulaiman alaihissalam, meski dianugerahi kerajaan yang luar biasa besar, hati beliau tetap tunduk dan rendah di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Lihatlah saudaraku, bagaimana Nabi Sulaiman memandang segala karunia sebagai ujian, bukan sebagai hak. Ia bersyukur dan tidak pernah sombong dengan semua yang dimilikinya. Maka begitu pula kita. Bila kita jatuh dalam kesalahan, jangan sampai harapan kita kepada rahmat Allah menjadi berkurang. Dan bila kita dalam ketaatan, jangan sampai kita menganggap amal itu dari usaha kita sendiri. Karena hakikatnya tidak ada amal yang bisa menjamin keselamatan kita. Yang menjamin hanyalah ridha Allah. Dan ridha Allah itu datang bersama rasa rendah hati, rasa butuh, dan pengakuan bahwa semua adalah darinya dan untuknya. Hanya hamba yang bersandar penuh kepada Allah yang akan diberi pertolongan, sedangkan orang-orang yang bersandar kepada amalnya akan dihijab oleh amal itu sendiri. Semoga Allah menjadikan hati kita bersih dari ujub, dari sombong, dan dari rasa cukup. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang taat karena cinta, yang bertobat karena rindu, dan yang beramal karena sadar bahwa semua itu hanyalah sarana untuk mendekat kepadanya. Namun, saudaraku, disinilah letak ujian yang lebih halus, yang seringkali tak terasa. Ketika kita sudah berada dalam ketaatan, dalam kenyamanan beramal, kadang timbul perasaan bahwa kita telah selamat, bahwa kita telah berhasil menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Padahal taat itu bukan akhir dari perjalanan. Taat bukan pertanda kita telah sampai. Taat adalah awal ujian baru yang lebih lembut, yaitu ujian hati. Apakah kita akan bersyukur atau justru mulai merasa bangga? Apakah kita akan tetap merasa kecil di hadapan Allah atau mulai memandang diri dengan rasa cukup? Inilah ujian tersembunyi dari amal kebaikan. Sebagaimana dosa bisa menjerumuskan seorang hamba, begitu pula ketaatan yang tidak dijaga bisa menipu dan membutakan hati. Imam Ibnu Athaillah rahimahullah menyampaikan nasihat yang dalam di bagian lain dari Al-Hikam, bahwa di antara tanda orang yang Allah bimbing adalah mereka yang ketika diberi taufik untuk beramal, justru hatinya semakin merasa takut dan tawadhu, karena ia tahu kebaikan yang tampak dari dirinya bukan miliknya. Semua itu hanyalah anugerah, bukan karena ia mampu. Lihatlah Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi keistimewaan luar biasa, bisa memerintah jin, angin, dan seluruh makhluk. Namun ketika ia menyaksikan singgasana Ratu Bilqis yang datang di hadapannya dalam sekejap mata, beliau tidak merasa agung. Beliau justru berkata,
hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Lembut sekali hati beliau, sehingga sana istana yang dipindahkan dalam sekejap pun dianggap sebagai ujian. Padahal beliau adalah nabi, manusia pilihan, tapi rasa syukurnya begitu dalam dan kerendahan hatinya begitu tinggi. Inilah akhlak orang-orang pilihan. Ketika mereka diberi kekuatan untuk beramal, mereka merasa sedang diuji, dan mereka terus berdoa agar dijaga dari rasa bangga. Berbeda dengan Qarun, dia juga diberi keistimewaan, diberi ilmu, harta, pengaruh. Namun ia mengira semua itu datang dari dirinya sendiri, sehingga ia berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang aku miliki. Dan kalimat itulah yang menghancurkannya. Harta yang semula anugerah berubah menjadi laknat karena hatinya yang tidak bersyukur. Demikian pula iblis, sebelum ia diusir dari rahmat Allah, ia dikenal sebagai ahli ibadah. Namun ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, ia menolak. Ia mengira ibadahnya cukup menjadikannya mulia. Ia lupa bahwa ketaatan itu bukan miliknya, tapi pemberian Allah. Begitulah sahabat saudaraku, banyak orang tersesat bukan karena maksiat, tapi karena tidak mampu menjaga ketaatan. Ada yang diuji dengan syahwat dan ia kembali dengan taubat, tapi ada pula yang diuji dengan amal, lalu ia terjatuh dalam ujub dan merasa tak butuh. Maka marilah kita belajar dari para kekasih Allah, belajar dari Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW namanya. Meski ia tak pernah bertemu dengan beliau secara langsung. Apa keistimewaan Uwais? Ia hanya seorang yang merawat ibunya. Ia sembunyikan amalnya. Ia hidup jauh dari kemegahan, namun hatinya bersih. Ia tidak bangga dengan kebaikannya. Ia tidak merasa lebih dari orang lain, dan karena itulah Allah tinggikan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Umar dan juga sahabat Ali, jika kalian bertemu Uwais, mintalah doa darinya, karena ia adalah hamba yang doanya dikabulkan. Masya Allah, Uwais tidak punya jabatan, tidak punya nama besar, tapi ia punya hati yang hanya berharap kepada Allah. Inilah pelajaran terbesar bagi kita. Jangan pernah mengandalkan amal, karena amal bisa sirna. Yang tak akan pernah sirna adalah rahmat Allah yang meliputi segalanya. Kalau hari ini kita bisa sholat, bisa mendengar tausiah, bisa menahan diri dari maksiat, itu semua bukan karena kita kuat, tapi karena Allah sayang pada kita. Maka jangan cepat merasa aman, tetaplah memohon agar amal kita diterima dan hati kita dijaga. Karena yang terpenting bukan seberapa banyak amal kita, tapi apakah kita masih merasa butuh kepada Allah atau tidak. Taat itu amanah, dan amanah itu butuh rasa takut, butuh rasa syukur, dan butuh penjagaan yang dalam. Semoga Allah menjaga amal-amal kita dari riya, membersihkannya dari ujub, dan menyempurnakannya dengan keikhlasan. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah, bukan karena banyaknya amal, tetapi karena hati yang tidak pernah putus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.